Kian dan Paula Verhoeven kini sedang merasakan bahagia. Pasalnya, kini sang istri tercinta sedang mengandung buah hati mereka yang kedua. Maka selayaknya ibu hamil tentu saja melakukan serangkaian tes kehamilan guna mengetahui dan memantau perkembangan janin yang sedang dikandung. Namun ternyata ketika melakukan tes darah rutin, Paula Verhoeven dibuat kaget dan bingung. Hal ini dikarenakan dokter bertanya kepada sang istri tercinta tentang kemungkinan pernah terpapar virus corona. Tentu saja mendapatkan pertanyaan hal tersebut, Paula bingung bukan kepalang karena tidak pernah merasakan gejala terpapar virus corona. Namun, dokter menerangkan jika hasil tes darah Paula reaktif dan pernah terpapar virus corona. Sebenarnya Paula juga kalau misalkan kalian baru baca beritanya, jadi kejadiannya itu sebenarnya pas Paula hamil itu kan harus dites darah. Nah pas dites darah, dokter saya di rumah sakit Bunda yang dokter Kiano juga, dia bilang, "Bu, ibu pernah ini ya, pernah terkena COVID ya, atau udah pernah divaksin ya, karena ada di antibodinya udah ada," katanya. Paula bilang, "Belum kok, belum kena," katanya. Udah bu, ini dari datanya sih sebenarnya ibu udah," katanya. "Belum dok," katanya, "kita sering kok swab." Dia takut malah waktu itu, Paula takut banget, dia sampai WhatsApp saya, "Sayang, ini aku dibilang ini padahal belum." Dia takutnya mempengaruhi kandungan. Akhirnya nanya lagi, malah saya menenangkan dia, malah alhamdulillah loh, kalau kamu emang udah seperti itu berarti kan itu kan antibodinya sudah ada, imunnya juga sudah istilahnya sudah bagus ya, daripada kamu tahu habis itu nanti nggak kerja selama 2 minggu 3 minggu. Malah ini sebenarnya hebat banget loh, dalam arti Allah tuh hebat banget karena kan kerjaan kita kan lagi padat ya, dalam arti kalau misalnya sehari nggak ada pun itu berpengaruh banyak. Nah sekarang kamu malah dikasih kayak gak kelihatan semuanya dan itu langsung sembuh. Saya juga nggak tahu cara yang gimana, mungkin jangan-jangan saya juga begitu," saya bilang. Kiano juga begitu karena kita selama ini keluar kota kau kayak Superman bro. Kayak istilahnya kok nggak apa-apa ya. Kadang-kadang terus habis kok nggak apa-apa ya, karena kita juga suka bingung gitu loh, apa ya. Dan tapi memang kita jaga banget ya semuanya. Cuman orang-orang saya gitu yang kerja sama saya tuh, jadi saya yang sering tuh ada berempat ya tim saya tuh. Yang pertama itu pertama dia itu lebih ke arah kreatif dan juga yang ngelit lapangan sama kamera. Dia kena, saya enggak dan Pak Slamet enggak. Setelah dia sembuh, Pak Slamet kena dan saya enggak. Mereka berdua ini. Dan setelah itu juga ketika yang paling parah, pas waktu saya dipijit, satu orang jadi ada tukang pijit, saya kasihan lagi pandemi, akhirnya kita bekerja aja di sinilah, saya bilang di rumah juga di situ lah. Terus pas semua udah di swab aman negatif, dia belum sama saya, dan akhirnya ketika dia tes dia positif setelah selesai dari saya banget. Habis itu Paula gedor-gedor kamar, saya masih di dalam dan akhirnya dia bilang, "Sayang, tadi pemijat positif." Tapi saya santai sih, saya nggak tahu deh, saya selalu berpikiran positif ya. Sebelum dia juga mijit saya udah suruh cuci tangan dan lain-lain, kok pakai masker, dan akhirnya saya mandi aja semuanya dan ternyata saya negatif. Jadi memang saya itu terkadang bingung sendiri sih, hampir sama kayak Raffi gitu loh, yang posisinya kita kemana-mana, kerja kemana-mana, keluar, tapi alhamdulillah itu jaga mulai semuanya itu sih. Iya tapi sekarang sudah enggak karena udah negatif 3 kali dicek ya. Sampai itu juga kayaknya kenanya sudah agak lama deh itu. Karena kan baru kedeteknya emang dari darah. Tapi setelah itu kan kalau kalian juga tahu kan reaktif ya. Nah setelah dites lagi ternyata negatif lagi. Mungkin yang lain kali. Enggak, cuma 4 jam. 4 jam doang, gara-gara kan pas reaktif saya suruh ke kamar, pas di kamar itu nunggu untuk PCR kan 4 jam. PCR itu biasanya 4 jam, tunggu dulu deh supaya yakin, jangan ketemu sama Kiano dulu, ini dulu jangan. Akhirnya setelah PCR-nya keluar hasilnya negatif, ya nggak apa-apa, cuma 4 jam doang.
Meskipun kini hasil tes Paula telah negatif dari corona, rasa khawatir tentu masih menggelayut di hati dan pikiran Baim Wong. Apalagi saat ini Paula tengah berbadan 2. Namun Baim Wong bersyukur ternyata banyak teman dan sahabat serta kerabat yang banyak memberikan dukungan dan semangat. Maka ketika kini Paula sedang mengandung di masa pandemi, Baim Wong pun memberikan nasihat kepadanya agar jangan terlalu takut berlebihan karena akan mempengaruhi imun Paula dan jabang bayi yang sedang dikandung. Namun meski tidak takut yang berlebihan, tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pastinya karena kan dia lagi hamil sih. Dan saya nggak tahu orang lagi hamil kalau kena COVID itu seperti apa. Jadi dari tadi pagi sih semua teman-teman saya semuanya baik-baik sih ya. Mereka pada WhatsApp saya nanya kabarnya gimana, apalagi Paula ya. Jadi baik-baik sih semuanya gara-gara tahu tentang berita ini. Iya, gara pas reaktif sih dia agak-agak down ya. Malah saya suruh dia ke hotel dulu, malah tambah down. Salah ngomong gue, nggak hotel dulu sendiri saya bilang. Malah dia agak down di situ, agak salah ngomong. Gue ya udah di rumah aja di bawah saya bilang. Gak apa-apa kok, insya Allah waktu itu juga pernah ada yang reaktif tapi negatif. Dan akhirnya aman sih alhamdulillah. Cewek lah, cewek. Jebol bro. Jebol bro. Kita emang rencanain, cuman agak susah ya. Jadi kalau yang pertama nggak tahu kenapa memang agak mudah ya. Dalam arti keyakinannya istilahnya cepet kok. Emang kita harus yakin sih ya. Nah yang kedua ini yakin tapi belum tapi lama kelamaan terus aja yakin istilahnya yakin dan akhirnya alhamdulillah sih dapet. Sekarang sih ada ngidamnya ya. Waktu itu cumi abis itu cumi hitam yang di Surabaya, abis itu ada mie Jawa. Nah itu dia lebih ke arah situ sih. Kiano nggak tahu lebih dia cium perutnya Paula terus. Karena itu anak pinter banget, bingung saya juga. Untuk sekarang sih enggak ya. Setiap saya keluar rumah atau enggak Paula dulu tuh takut banget sama COVID, tapi sekarang saya bilang kalau misalkan kamu takut ke rumah imunnya turun, janganlah saya bilang. Iya kita berhati-hati sama semuanya, tapi jangan pernah takut sama virus ini. Kalau kena ya udah kita selesain, tapi jangan pernah jadi semuanya tuh serba salah, mau ini salah, mau itu salah. Karena itu berpengaruh banget sih saya bilang. Sama seperti sekarang lagi hamil pas ke rumah sakit kayaknya dia sudah nggak seperti itu sih. Dia udah jauh banget, tapi dia menjaganya banget ya. Rasa bahagia Baim Wong saat ini sedang berada di puncak-puncaknya. Pasalnya karir dan keluarga sangat menunjang satu sama lain. Selain itu, Kiano, hasil buah cinta mereka, menurut Baim Wong bukan saja mampu membahagiakan kedua orang tuanya, namun juga dapat membahagiakan semua orang. Baim Wong bahkan sungguh terharu ketika bertemu dengan seorang ibu di sebuah mall di Jakarta dan menyatakan jika Kiano merupakan inspirasinya. Mengetahui hal tersebut, Baim Wong pun bingung bagaimana bisa Kiano dapat menjadi inspirasi bagi ibu tersebut. Dan ketika mengetahui penjelasan dari ibu tersebut, apa alasannya yang menyebutkan jika Kiano adalah inspirasinya, Baim Wong pun turut berbangga terhadap Kiano. Lebih ke arah ini Paula sih lebihnya ya. Nih dedeknya dikitin terus, dan lama-kelamaan nggak tahu yang ngerti ya dia. Akhirnya dicium. Jadi ya apa ya, lucu banget. Apalagi itu kan masih Kiano juga masih dibilang masih kecil banget, masih bayi ya, jadi lagi lucu-lucu ya. Nanti kalau misalkan insya Allah ya punya 2, jadi ada 2 yang lucu. Dia tuh lebih ke arah mobil, ke arah bel, ke arah remote. Jadi kalau misalkan kayak sama kayak anak kecil lain deh, sama banget. Cuman nggak tahu ya dia itu. Saya selalu bilang ke Paula juga, makanya saya waktu itu pernah agak-agak bukannya ini berbeda pendapat lah, karena menurut saya mau anak saya itu membahagiakan banyak orang ya, buat orang seneng ya. Tapi waktu itu Paula sangat istilahnya menjaga banget ya, bertabrakan banget gitu loh. Yang akhirnya saya bilang nggak bisa, saya bilang bismillah aja, orang juga mau megang kok. Saya bilang bismillah aja, walaupun emang di luar saya nggak boleh orang megang, tapi kalau teman sendiri saya bilang apa-apa.
Bismillah aja, saya bilang, kenapa bisa dari mana aja, bukan dari temen gitu. Akhirnya dia mengerti sekarang sih, karena saya tuh mau Keanu membuat seneng banyak orang, bukannya dia dikengkap gitu ya, walaupun dari keadaan kayak gini ya. Dan menyenangkannya ya, saya nggak tahu ya dalam segi berhasilnya tuh Pak, tiba-tiba ketemu di mall sama ibu-ibu gitu ya di Senayan City, dia bilang, mana Keanu, dia inspirasi saya loh, kata dia. Hah, maksudnya apa ya? Saya bilang, pas waktu saya kena covid disuruh dokter ngeliat yang lucu-lucu aja, lihat yang tenang-tenang aja, tiap hari saya ngeliat Keanu katanya, pagi siang malam. Saya 3 hari 4 hari langsung sembuh katanya. Saya nggak nonton apa-apa lagi Keanu, terus makanya saya mau dong ini. Akhirnya saya video call. Jadi sesuatu hal yang kayak gitu yang nggak pernah direncanain sama saya, dan itu juga ya itu tujuan saya mau Keanu itu ya buat bahagiain semua orang lah.